Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa klik subscribe ya dan aktifkan tanda loncengnya. Bapak Ibu sekalian, para ulama menyatakan yang namanya hijrah maknawi adalah dia tempatnya tidak pindah, tapi hatinya yang pindah. Ya, jadi artinya dia pindah dari tempat dari perbuatan maksiat kepada perbuatan taat kepada Allah. Dari tidak rajin beribadah menjadi rajin beribadah. Dari jauh dengan para ulama menjadi dekat dengan para ulama. Dari nggak pernah salawat menjadi rajin salawat. Dari nggak pernah tahajud menjadi rajin tahajud. Itu pun namanya hijrah. Yaitu hijrah maknawi. Maknawi itu artinya mental kita, jiwa kita yang hijrah, bukan badan kita, ya, tapi mental kita. Ini berdasarkan hadis ya yang diriwayatkan oleh di dalam sahih, dikatakan al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Jadi kata Rasul SAW, al-muhajir, orang-orang yang berhijrah itu adalah man hajara ma nahallahu anhu. Jadi orang yang pindah atau hijrah dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dari yang misalnya tidak menutup aurat, ya, ibu-ibu sekalian misalnya ada, kemudian menjadi menutup aurat, ya. Dari bapak-bapak misalnya yang suka melakukan hal-hal yang mubazir, akhirnya kemudian meninggalkan hal yang mubazir. Di antara yang mubazir itu misalnya merokok, ya. Hal-hal yang tidak baik yang seperti itu harus kita tinggalkan. Orang-orang non-muslim aja sudah meninggalkan merokok, kita yang muslim masih merokok juga, ya. Nah, jauhi yang begitu. Betul nggak Pak? Anak-anak sekalian, ya, kita jauhi ya perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Nah, kata baginda Rasul SAW, yang namanya muhajir adalah orang yang hijrah dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadisnya disebutkan di dalam kitab-kitab sahih, ya, di antaranya di dalam Sahih Al-Bukhari, di dalam riwayat Imam Ahmad dan juga Ibnu Hibban, yaitu meninggalkan apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya kita melihat kenapa kita harus berhijrah secara maknawi, ya. Kemaksiatan itu, anak-anakku sekalian, Bapak Ibu sekalian, sekecil apapun dia membinasakan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, kata Allah, dosa yang mereka lakukan itu terus menerus menjadi titik hitam yang menutupi hati mereka, ya. Berkaitan dengan ayat ini, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kata beliau, idza adzambal abdi nuqita fi qalbihi nuqtatan sauda. Kalau ada seorang hamba yang berbuat dosa, maka di dalam hatinya diberi satu titik hitam. Fa in taba faqula alaihi. Kalau orang itu segera bertobat, titik hitam itu segera dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa in zada fazadat. Tapi kalau orang itu kemudian berbuat lagi kemaksiatan, sebelum itu ditobatin, nambah lagi titik hitamnya, nambah lagi. Makin banyak dia berbuat maksiat, makin banyak titik hitam itu, sehingga ada hati yang hitam legam. Kalau sudah hitam legam seperti itu hatinya, tidak bisa masuk cahaya hidayah Allah. Maka akhirnya kerjanya, hidupnya maksiat terus menerus. Ya, bagaimana dia mau nangis kepada Allah kalau hatinya sudah penuh dengan kemaksiatan? Ya. Lalu bagaimana caranya menghilangkan hitam di dalam hati itu? Yaitu dengan bertobat kepada Allah, lalu lakukan perbuatan baik. Karena setiap perbuatan baik itu menghapus perbuatan buruk. Ya, innal hasanat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yudhibna sayyi'at. Yang namanya perbuatan baik itu menghapus perbuatan yang buruk, ya. Jadi
tobat lalu kita segera berbuat perbuatan baik, nanti itu dihapus ya. Nah, barang siapa yang tidak begitu maka hatinya menjadi hitam legam sehingga akhirnya dia kemudian menjadi orang yang tidak baik ya. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini satu contoh ya betapa pentingnya kita untuk berbuat baik ya sehingga dijauhkan dari keburukan.